Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai pengertian pidato, isi teks pidato, dan langkah-langkah menulis pidato. Pembahasan tersebut memuat dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi tema 7 subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi. Pidato berisi informasi tentang suatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Isi teks pidato. Seseorang yang sudah menguasai teks pidato dengan baik tentu akan terlihat dari cara menyampaikan pidato di depan audiensi. Selain itu, audiensi juga memahami informasi yang disampaikan dari orator ketika berpidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Perhatikan penjelasan bagian-bagian dari teks pidato berikut ini. Yang pertama adalah salam pembukaan. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Yang kelima, salam penutup. Bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkaikan pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Dan yang kelima, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Perhatikan contoh pidato berikut ini. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Pertama-tama, saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia kesehatan dan kebersamaan kepada kita untuk memperingati Hari Gerakan 1 Juta Pohon ini. Hari ini tanggal 10 Januari. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon ini mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya melestarikan hutan. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air, mencegah banjir dan tanah longsor,
serta berperan sebagai paru-paru dunia. Namun, kini banyak hutan yang mengalami kerusakan. Hal ini tentu akan mengganggu kenyamanan manusia, hilangnya habitat hewan, dan dampak besarnya adalah pemanasan global. Oleh karena itu, ayo kita melakukan gerakan menanam pohon. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab kita dalam melestarikan hutan agar manfaatnya dapat terus kita nikmati. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Nah, setelah pidato tadi dibacakan, kita akan coba identifikasi dari teks pidato tersebut. Yang pertama, tema pidato tersebut adalah peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Yang kedua, orator atau yang membacakan pidato tersebut adalah seorang peserta didik. Yang ketiga, audiensi atau yang mendengarkan pidato tersebut adalah Bapak, Ibu guru dan para peserta didik. Yang keempat, isi informasi dari pidato tersebut adalah menjelaskan tentang fungsi hutan, akibat dari kerusakan hutan, dan ajakan untuk melestarikan hutan. Yang kelima, salam pembuka pada pidato tersebut adalah selamat pagi. Yang keenam, kalimat pembuka pidatonya adalah yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman semua. Yang ketujuh, isi pidatonya adalah pentingnya melestarikan hutan melalui gerakan menanam pohon. Yang kedelapan, kalimat penutup pidatonya adalah apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, salam penutupnya adalah selamat pagi. Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Pubertas terjadi pada masa remaja. Sebelum terjadinya pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak dicirikan dengan terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya. Tetapi cenderung lambat. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Setelah melalui masa anak-anak, manusia akan memasuki masa peralihan menuju masa dewasa. Masa peralihan ini disebut masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa adalah masa manusia yang sudah melewati pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Berikut ini adalah perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Yang pertama adalah jakun membesar. Memasuki masa puber, jakun remaja laki-laki yang tadinya tidak terlihat di lehernya akan mulai muncul dan membesar. Yang kedua, tumbuh rambut di beberapa area. Perubahan fisik juga terjadi dengan tumbuhnya rambut di area wajah. Tumbuhnya rambut juga terjadi pada ketiak, kaki, dan organ kelamin. Bahkan, ada pula laki-laki yang tumbuh rambut pada dada. Yang ketiga, suara berubah. Seiring dengan pubertas, suara akan mengalami perubahan menjadi lebih besar dan berat. Hal ini karena pita suara ikut berkembang. Yang keempat, otot. Otot pada laki-laki akan mudah terbentuk, namun diimbangi dengan latihan fisik yang rutin. Seiring dengan tubuh yang semakin tinggi dan besar, kekuatan yang dimiliki juga semakin besar. Yang kelima, bahu lebar. Laki-laki yang sudah memasuki pubertas akan memiliki bahu yang lebar dan tegap. Yang keenam, muncul jerawat. Hal ini paling sering terjadi sebagai reaksi karena hormon yang meningkat. Yang ketujuh, jaringan kulit. Jaringan kulit akan mengalami perubahan, yakni pori-pori tampak lebih besar.
kulit kaki laki-laki cenderung lebih tebal dibandingkan perempuan. Perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas. Yang pertama adalah perubahan payudara. Payudara mulai timbul dan membesar. Tubuh perempuan juga mulai membentuk, terlihat dari lekukan tubuh. Yang kedua, tumbuh rambut. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Rambut tidak akan tumbuh pada wajah. Yang ketiga, muncul jerawat. Pada saat peningkatan hormon, biasanya akan timbul jerawat. Namun, munculnya jerawat satu perempuan dengan yang lain akan berbeda kondisi. Yang keempat, suara lebih nyaring. Suara pada perempuan akan lebih nyaring dan lembut. Hal ini karena sebagian besar perempuan sudah merasa dewasa dan perlu menjaga cara bicara. Yang kelima, pinggul lebih lebar. Ciri-ciri masa pubertas perempuan juga ditandai perubahan ukuran pinggul. Perempuan saat puber, pinggulnya akan melebar dan pinggangnya cenderung mengecil. Perubahan lingkar pinggul dan pinggang ini membuat bentuk tubuh anak perempuan ikut berubah. Yang keenam, tinggi badan meningkat. Kebanyakan anak perempuan tinggi badannya meningkat pesat saat sekitar 6 bulan sebelum haid pertama. Begitu sudah mendapatkan haid pertama, laju pertumbuhan tinggi badan perempuan mulai melambat. Kebanyakan perempuan tinggi badannya akan bertambah sampai 5 cm setelah menstruasi. Dan yang terakhir, kulit lebih halus dan terlihat lebih cerah. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan memengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Dan yang terakhir, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Peran orang tua pada masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu terkait perubahan yang kamu alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Kegiatan positif pada masa pubertas.
Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini, biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal baru, dan mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Masa pubertas merupakan masa yang penting. Oleh karena itu, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Selain belajar dengan baik di sekolah, banyak kegiatan positif lain yang dapat dilakukan. Misalnya, mengikuti latihan bela diri, sepak bola atau cabang olahraga lainnya, membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis. Sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.